Saudara Presiden Joko Widodo baru saja kembali dari kunjungan kerjanya dari Jawa Tengah. Kedatangan Presiden ke Jawa Tengah pun diwarnai kerumunan warga yang berebut bahan pokok yang dibagikannya saat beranjak pulang. Jokowi minta tolong daerah sini biar nggak kena rob gitu. Gimana caranya, kasihan kan? Menuju sini kasihan. Dari mulai desa Gandong sampai sini. Iya kan kasihan. Keluhan warga soal banjirop tahunan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini tak sempat didengar Presiden. Padahal sudah lebih dari 2 jam mereka menunggu di tengah panas terik, berharap bisa menyapa Presiden yang datang meninjau pabrik mebel terbesar Jawa Tengah di Sayung, Kabupaten Demak ini. Sayangnya, saat menunggu, warga mengabaikan protokol pencegahan COVID-19 dan tidak menjaga jarak. Kerumunan warga juga sempat mewarnai kepulangan rombongan Presiden yang membagikan paket bahan pokok saat keluar pabrik hingga warga berebut di tengah jalan dan mengganggu lalu lintas Pantura. Kunjungan Presiden ke Kabupaten Demak adalah penutup dari rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Jawa Tengah 30 Juni 2020. Sebelumnya, Presiden meninjau posko penanganan dan penanggulangan COVID-19 Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Di hadapan para kepala daerah Jawa Tengah yang hadir secara virtual, Presiden meminta agar strategi intervensi lingkup lokal dengan karantina atau isolasi tingkat RT dan RW dikedepankan karena dianggap lebih efektif. Kepala daerah juga diminta mempertimbangkan data sains dan saran dari pakar dalam mengambil kebijakan penerapan tatanan normal baru agar ekonomi bisa tetap berjalan tetapi wabah bisa dikendalikan. Betul-betul tolong yang namanya data sains itu dipakai. Yang kedua, saran-saran dari para saintis, para pakar juga dipakai. Sehingga dalam memutuskan itu betul-betul tepat sasaran. Jadi mengkarantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, mengisolasi kampung atau desa itu lebih efektif daripada kita mengkarantina kota atau kabupaten. Ini lebih efektif. Jadi saya harapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, gas dan remnya itu betul-betul diatur. Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem. Sehingga mungkin ekonominya bagus tapi COVID-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga melaporkan kondisi terkini kasus COVID-19 serta sejumlah klaster yang menonjol. Dan klaster penularan yang menonjol yang kami data, ada ASN Pemprov, Pak, ini dimulainya dari mereka keluarganya bertemu karena yang keluarga ini positif. Lalu mereka bertemu dan ini membawa kepada teman-teman sekitarnya. Ini yang sekarang langsung kita isolasi semuanya. Ada pegawai PLTU dan perasal tradisional di Kota Semarang, ada panti lansia dan Polres yang ada di Kabupaten Rembang. Kami sudah koordinasi dengan Polda untuk kita lakukan isolasi di sana. Lalu ada nakes dan pegawai PLTU yang ada di Jepara. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total kasus corona di Jawa Tengah hingga 30 Juni 2020 ada 3.833 kasus positif. Sebanyak 1.159 pasien sudah dinyatakan sembuh dan 150 orang meninggal dunia. Dari kantor gubernur, Presiden melanjutkan perjalanan ke Batang untuk meresmikan kawasan industri terpadu sebesar 4.000 hektar dan meninjau proyek padat karya. Sebelum memasuki lokasi acara, semua tamu yang datang, termasuk wartawan, harus menjalani tes cepat COVID-19 dan pemeriksaan suhu tubuh. Presiden berharap pengembangan kawasan industri terpadu di Batang ini bisa menyerap banyak tenaga kerja dan meminta rumitnya birokrasi yang menghambat investasi asing harus segera diakhiri. Tim Liputan, Kompas TV.